Pemirsa, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Syakri memukul pembantu rumahnya yang Syakri pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Iman Harcaya, ini mengapresiasi pihak yang peduli terkait kasus ART Indonesia yang dianiaya majikannya di Johor. KJRI Johor Bahru kini memberikan perlindungan kepada para ART yang dianiaya tersebut. Saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar, sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Pemirsa, ratusan peserta Jalan Sehat Ricuh berebut kupon undian berisi hadiah umroh di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak. Ribuan peserta Jalan Sehat di Surabaya, Jawa Timur terlibat ricuh dengan panitia acara. Peserta ricuh akibat berebut kupon dalam peringati Tahun Baru Islam. Dan itu peserta kecewa karena pembagian kupon sudah habis diberikan. Akibat antusiasnya acara dan berebut kupon, sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak sampai pingsan. Kericuhan peserta diduga adanya berbagai hadiah atau door prize, salah satunya umroh. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya, di bagian konsumsi nggak dapat karena nggak dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian lihat tadi ada sedikit crowded dan akhirnya kita putuskan acara ini walaupun tetap berlangsung, tetapi untuk pengundian door prize tidak kita lanjutkan. Dalam door prize yang dijanjikan panitia terbilang menggiurkan, mulai dari televisi, laptop, kulkas, sepeda motor, hingga paket umroh. Meski sempat ricuh, acara Jalan Sehat 1 Muharram bisa diatasi oleh panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, datangnya Tahun Baru Islam diperingati warga Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tradisi suruhan. Ratusan warga berebut hasil bumi serta melarung sesajen ke sungai sebagai bentuk syukur. Ratusan warga desa Bogempinggir, Balongbendo, Sidoarjo gelar tradisi suruhan. Dalam tradisi ini, ratusan warga berebut gunungan tempe dan hasil bumi yang telah diarak keliling desa dari pendopo desa hingga bibir sungai Kalimas. Berebut tempe, sayur, dan buah-buahan yang dikemas gunungan dipercaya warga akan mendapatkan rezeki berlimpah, khususnya di bulan Muharram atau bulan Suro. Warga juga melarung sesajen di sungai sebagai bentuk ungkap syukur dan memohon perlindungan keselamatan. Sejumlah warga yang mendapatkan tempe dan hasil bumi yang diarak pun mengaku senang. Dapat kacang panjang, tapi sudah dibawa dalam rangka suruhan. Kami adakan setiap bulan satu suro dan sekaligus memperingati tahun baru Hijriah. Tradisi suruhan di desa Bogempinggir digelar rutin setiap tahunnya setiap awal bulan Muharram atau Suro. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat. Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar Sausu. Ya, di wilayah situ memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di sesar Sauso, di situ ada sesar Ampana, ada sesar Palu Koro, itu banyak sekali. Dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar. Tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja. Dan kita masih memonitor, kita evaluasi terus aktivitas gempa susulan, distribusinya kemana. Meski saat 2018 gempa di Palu sempat memicu likuifaksi, namun hingga saat ini belum ada laporan terjadinya likuifaksi dan longsor. BMKG masih memonitor gempa susulan yang mungkin terjadi mengingat adanya sesar lain di kawasan Palu. Masyarakat diimbau tidak panik dan terus memantau informasi dari BMKG. Tim kontributor iNews melaporkan.